Halo semua, dan ini adalah salah satu laptop gaming yang menggunakan Intel i9 Gen 11 dan RTX 3060 termurah saat ini. Ini dia adalah Acer Nitro 5 AN51557 yang harganya itu nggak sampai 20 juta. So, apakah menarik si laptopnya? Ya, langsung aja kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Aldi. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi ini dia laptopnya si Acer, dan di video kali ini mungkin gue bakal percepat aja pembahasannya, lebih ke bandingin angka aja pada seri i7 sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin melihat lengkapnya untuk desain si laptop ini, bisa aja langsung cek di sini pas pembahasan i7-nya. So, kita bandingin dulu nih dari spesifikasinya. Di seri yang ini udah menggunakan CPU Intel i7, maksud gua i9 ya, di Gen 11 11900H dengan konfigurasi 8 core 16 thread dengan base clocknya di 2,5 GHz dan boostnya up to 4,9 GHz. Kalau arsitekturnya masih 10 nanometer ya, 10 nanometer Superfin juga, dan untuk IGP-nya udah menggunakan Intel UHD Xe grafik di 32 executing unit. Kalau discrete grafiknya pun udah menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU di 95 watt juga, dan untuk RAM-nya udah menggunakan 16 GB single channel 3200 mHz. Kalau untuk storage-nya masih menggunakan 512 GB SSD NVMe PCIe Gen 3. Jadi ya kita bisa expect aja dari laptop ini bakalan ada sedikit peningkatan performa ya dari CPU dan juga GPU-nya. Tapi sayangnya saat kita tes di sini ya, sebenarnya si laptop ini cuma mendapatkan performa perbedaan yang cukup sedikit, bahkan sedikit banget. Kayak di Cinebench R15 aja, dia itu mendapatkan 60 poin lebih tinggi dari pengetesan multicore-nya, dan untuk singlenya dapat angka di 233 poin. Dan untuk Cinebench R23-nya ya sebenarnya angkanya juga masih sama-sama peningkatan sedikit aja, yaitu di 10.974, kayak kurang lebih 600 poin lebih, dan untuk singlenya di 1.500-an. Kalau 3D Mark-nya di 3060 ini lumayan nih peningkatannya ya, first strike-nya aja bisa dapat di 15 ribuan, dan time span-nya di 6.351, dan port royal-nya untuk si RTX-nya ini bisa mendapatkan di 4.270 poin. Kalau PC Mark 10 ya ini ya kurang lebih agak sedikit menurun ya, yaitu di angka 5.888 poin. Kalau untuk SSD juga nih agak sedikit turun, gue kurang tahu kenapa, gue agak lupa juga yang dipakai di seri sebelumnya, pakai seri mana. Tapi untuk performa read and write-nya sedikit turun, yaitu di read-nya di 2196 dan write-nya di 875 poin. Dan ya kalau untuk suhu ya cukup sandaran aja, masih sama aja di 84 derajat Celcius aja ketika maksimumnya. Ya sebenarnya nggak ngasih impresi yang wow sih ya, dan bukan sepenuhnya salah Acer juga memang. Dari speknya aja nggak ngasih perbedaan yang signifikan antara i7 dan i9-nya sekarang gitu. Kayak kalian bisa lihat aja, bedanya cuma dari clock speed-nya aja. TDP, konfigurasi core-nya pun sama, jadi ya sebetulnya permainan settingan CPU dan thermal lagi aja buat jaga suhu biar bisa main frekuensi yang lebih tinggi. Tapi tenang aja, di pengetesan gaming rata-ratanya pun juga dapat di angka yang pas, dan ini semua dites di settingan Full HD juga. Kayak di CSGO, bisa dapat settingan rendahnya itu di 207 poin ya. Kalau misalkan high-nya bisa dapat di 200 FPS juga, ini lumayan banget buat main game FPS. Kalau Valorant juga sama-sama oke. Untuk settingan rendahnya masih dapat di 120 FPS, dan di tingginya bisa dapat di 105 FPS. Kalau game Apex, ini ya cukup oke juga, malah melebihin dari Valorant. Kalau low-nya ini bisa dapat di 139 FPS, dan highest-nya bisa dapat di 83 FPS. Kalau di Dota juga bisa aman juga, masih di angka 62 FPS untuk settingan tertingginya, dan lowest-nya di 78 poin. Kalau PES ini masih aman, sama-sama di atas 60 FPS, high-nya di 76 dan lowest-nya di 110 FPS. Kalau Shadow of Tomb Raider, game AAA, ini juga udah aman banget, lo bisa main ini dengan lancar di settingan high-nya yaitu di 67 FPS, dan settingan terendahnya di 75 FPS. Kalau GTA 5 ya apalagi lebih lancar, settingan high-nya aja bisa dapat di 75 FPS, dan terendahnya bisa dapat hampir 120 FPS. Ya rata-rata masih di atas 60 FPS lah, semua playable dengan lancar. Dan kenapa ini juga nggak bisa dapat FPS lagi? Sebenarnya ya gue masih suspek sedikit karena di bagian RAM-nya ini masih single cuy. Gue rasa kalau dibikin double atau nggak dual channel bakalan lebih asik sih. Apalagi kalau lu lihat upgrade ability-nya pun masih dikasih slot tambahan yang sama kayak i7-nya. Jadi masih punya kemampuan buat naikin FPS gamenya. Tapi bukan jadi full deal breaker juga semuanya ya, karena lu beli ini. Tapi nggak ada bedanya gitu sama i7. Tapi kalau gue pastiin lagi, ini lebih menarik lagi karena di
seri yang ini lu bakalan dapat better displaynya, karena panelnya ini yang berukuran 15,6 inci sudah memiliki resolusi di QHD dengan resolusi lebih tinggi lagi yaitu di 165 Hz, dan juga akurasi warnanya sudah meningkat menjadi 100% di CIP3 dengan brightness-nya pun juga naik 50 poin jadi 300 nits per pixel. Jadi singkatnya ini lu dapat kualitas lebih oke buat main game dan entertainment lainnya, bahkan untuk buat creating digital pun ini sudah bisa. Dan setelah gue pakai laptop ini pun beberapa hari buat ngetes ya, jelas ya, penggunaan si laptop ini better resolusinya itu bisa ngasih workspace lebih luas lagi, jadi buat browsing aja itu rasanya lebih asik lagi. Tapi ya gitu, kalau dipakai main game kadang gak semuanya udah ready QHD settingan rata kanannya. Makanya gue kasih tes game tadi di Full HD nya aja. Ya kurang lebih kalau ditanya perbedaannya udah jelas lah. Di laptop ini yang harus dinotis itu ada bagian konfigurasi CPU dan juga displaynya lebih bagus lagi gitu ya, harusnya gitu untuk di CPU sebetulnya ya. Tapi di sini kita nggak dapetin perbedaan yang wow untuk di bagian CPU-nya, dan harapan satu-satunya ya tinggal tambah RAM aja kayaknya bakalan better ya. Ya maksudnya jangan minta kita tes buat pakai dual channel ya, karena kita nggak punya RAM nganggur buat ngetes laptop ini. Nah kalau desain ini rasanya kayak 11-12 sama seri i7-nya persis banget. Ya jelas juga ini memang karena satu waktu peluncarannya juga, cuman si i9-nya ini baru masuk di akhir-akhir ini. Jadi agak telat aja untuk yang seri i9-nya. Kalau ngomongin portnya pun juga sama, di kiri juga ada Ethernet port, ada USB A 3.2 Gen 2, terus ada 2 ya, dan audio jack-nya. Kalau di bagian kanannya ada HDMI, satu USB A 3.2 Gen 1, dan USB-C yang udah bisa Thunderbolt 4. Dan untuk powernya di bagian belakang. Kalau untuk ngomongin keyboardnya pun juga udah full size, RGB 4 zona, dan touchpad-nya pun sejajar dengan spacebar. Cuma tetap nih, ya masalah gue sama kayak Nitro 5 ngomongin soal desainnya, karena nggak ada bedanya juga ya. Ya gue masih kurang nyaman dengan desain Nitro di bagian sikunya sini, dekat tangan gue lah pokoknya. Jadi yang bagian sikunya sini cukup tajam menurut gue, ngebuat gue kurang nyaman saat ngetik si laptopnya ini. Dan mending pakai keyboard tambahan aja kalau mau ngetik pas lagi menggunakan si laptopnya. Ngomongin soal thermal pada laptop ini pun gue bisa katakan punya performa yang sejenis juga, karena terlepas dari ya jenis yang digunakan sama, saat pengetesan di AIDA pun maksimum temperaturnya berada di angka yang sama, yaitu di 84 derajat Celcius dengan kipas Coolboost-nya. Ini udah bagus banget, tapi ya itu konsekuensinya kalian bakal mendapatkan suara kipas yang gokil banget. Kalau baterainya pun juga sama, masih di kapasitas yang sama yaitu di 57 Wh, punya daya tahan yang cukup oke juga buat jadi backup tanpa chargernya, dan utilitasnya pun juga sama. Ada Acer NitroSense yang udah memiliki dedicated button pada bagian keyboardnya, dan di software sendiri itu seperti biasa kita bisa mengatur performa si laptopnya, warna RGB, dan tentunya di bagian audionya pun bisa diatur. Dan ngomongin soal audio juga, kita berada di kelas yang sama ya. Kualitas laptop gamingnya oke lah buat dipakai nonton, dengerin lagu, main game ya. Seperti inilah suara test speaker ya. So buat laptop yang rilisnya setelah lini di bawahnya duluan gitu ya, sebenarnya ini masih jadi suatu hal yang menarik juga, terutama di bagian harganya sendiri kalian bisa pertimbangkan banget. Karena di laptop ini ya dari seri i9 dan GPU RTX 3060 ya menurut gue ini big deal banget ya. Dan tentunya juga dari displaynya pun udah dapat yang lebih baik lagi yaitu di QHD 165 Hz. Paling masalahnya di sini kalian perlu upgrade di bagian RAM-nya biar jadi dual channel. Karena dengan spek lain yang udah cukup tinggi, suatu saat gue yakin si RAM-nya ini bakalan jadi bonek di salah satu software yang kalian pakai. Apalagi kalau kalian mau pakai buat content creating ya. Ya dual channel itu wajib lah selain dari memori yang besar juga. Jadi siap-siap aja spend uang buat tambahan RAM-nya. Dan gue yakin setelah upgrade ke 32GB ke dual channelnya, kalau misalkan kalian beli ya 16GB lagi ya, performanya akan jauh lebih baik lagi. Apalagi buat main game karena bakal ngasih overhead yang lebih. Tapi ya tetap nih untuk standarnya aja sih sebetulnya ya kita nggak bakalan dapat i9 yang powerful kayak laptop gaming lainnya. Tapi masih wajar karena juga dari harga yang ditawarkan pasti bakalan ada limit yang bakalan kita dapatkan.
under 20 juta cuy. Ya normalnya aja udah mendekati 30 juta dengan spek seperti ini. So gimana nih menurut kalian soal laptop ini? Coba aja komen di bawah ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Acer Nitro 5 dengan konfigurasi Intel i9-nya dan juga RTX 3060 di harga yang cukup murah. Jadi kalau kalian mau lihat desain ataupun full lengkapnya soal laptop ini bisa cek di sini ya, tentang i7-nya juga. Dan juga gue minta tolong dong buat bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop gaming bagus tapi harganya cukup affordable. Dan terakhir jangan lupa kasih pendapatnya dan juga follow akun kita lainnya, sosial media kita lainnya yang ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Discord. Semuanya linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.